Sebuah revolusi diam-diam sedang terjadi dalam fisika yang menargetkan jantung salah satu eksperimen paling ikonik dalam sains, yaitu adalah eksperimen celah ganda. Selama lebih dari 200 tahun, uji coba elegan ini membantu kita memahami salah satu misteri terbesar cahaya. Bagaimana ia bisa berperilaku seperti gelombang dan partikel secara bersamaan. Tapi, bagaimana jika aspek gelombang itu sebenarnya tidak diperlukan sama sekali? Dalam sebuah penelitian terobosan yang diterbitkan di Physical Review Letters, fisikawan Gerhard Rempe dan timnya di Max Planck Institute for Quantum Optics bekerja sama dengan ETH Zurich dan Federal University of São Carlos, Brazil. Mereka mengusulkan alternatif yang berani. Mereka menyarankan bahwa interferensi, hal yang kita amati dalam eksperimen bersejarah ini, mungkin bisa dijelaskan sepenuhnya melalui interaksi partikel, menggunakan kerangka kerja baru berbasis keadaan foton terang dan foton gelap. Gagasan baru ini, yang dikenal sebagai interpretasi foton gelap, bisa mengubah cara kita memahami superposisi, deteksi, dan bahkan struktur realitas kuantum. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi teori yang mengubah permainan ini, dan mengapa ia menimbulkan kegemparan di dunia fisika modern. Untuk itu tetaplah bersama kami karena kita akan memahami apa sebenarnya cahaya itu. Selama berabad-abad, eksperimen celah ganda dengan indah menggambarkan sifat ganda cahaya. Ketika cahaya melewati dua celah sempit, ia menghasilkan pola garis terang gelap di layar, tanda jelas adanya interferensi. Seabad kemudian, teori kuantum menambahkan kejutan. Bahkan partikel tunggal seperti foton menciptakan pola yang sama ketika dikirim satu persatu. Ini seolah membuktikan bahwa partikel berperilaku seperti gelombang, entah bagaimana melewati kedua jalur sekaligus. Tapi, Rempe dan rekan-rekannya menawarkan sudut pandang baru. Mungkin gelombang tidak diperlukan untuk menjelaskan pola ini. Menurut temuan mereka, interferensi mungkin sepenuhnya dihasilkan dari keadaan partikel kuantum, khususnya superposisi antara foton terang yang terdeteksi dan foton gelap yang tidak terlihat. Dalam model ini, foton terang adalah yang bisa ditangkap detektor kita, sementara foton gelap ada, tetapi tidak bisa diukur secara langsung. Lalu, bagaimana keadaan yang tak terlihat ini mempengaruhi apa yang kita amati? Jawabannya terletak pada belitan kuantum atau quantum entanglement. Ketika sebuah foton bertemu dengan celah, ia tidak terbelah secara spasial seperti gelombang klasik. Sebaliknya, ia memasuki campuran probabilistik antara keadaan yang terdeteksi dan tersembunyi, yang berinteraksi bukan melalui ruang, tetapi melalui amplitudo probabilitas kuantum. Gerhard Rempe menjelaskan, penjelasan kami memberikan gambaran kuantum dengan partikel, bukan interferensi klasik dengan gelombang. Puncak dan lembah pola interferensi muncul dari belitan antara keadaan foton terang yang berinteraksi dan foton gelap yang tidak berinteraksi. Model ini memperdalam pemahaman kita sebelumnya. Pola interferensi cahaya bukan disebabkan oleh tumpang tindih gelombang, melainkan oleh belitan keadaan kuantum yang menghasilkan pola deteksi statistik. Dan itu adalah pergeseran mendalam dalam cara kita memandang probabilitas pengukuran dan perilaku partikel saat diamati. Yang revolusionernya adalah bahwa kerangka kerja berbasis partikel ini tetap selaras dengan mekanika kuantum. Ia tidak membuang fondasi lama, tetapi menafsirkan ulang cara kita menjelaskan salah satu fenomena paling terkenal dalam optika kuantum. Gagasan ini telah dipublikasikan di salah satu jurnal fisika paling terkemuka, Physical Review Letters pada tahun 2025, dan dibangun berdasarkan penelitian optika kuantum selama puluhan tahun, termasuk eksperimen quantum eraser dan delayed choice, yang semuanya menunjukkan bahwa pengukuran itu sendiri jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Jika model baru ini benar, artinya kita selama ini tidak salah menafsirkan perilaku cahaya, tetapi belum lengkap.
ada sesuatu yang lebih dalam di balik permukaan sesuatu yang selama ini luput dari pengamatan kita. Inti dari teori ini adalah pertanyaan penting. Apa yang terjadi pada partikel yang tidak bisa kita deteksi? Fisika tradisional sering menganggap ketiadaan deteksi sebagai ketiadaan eksistensi. Namun, teori kuantum selalu mengisyaratkan bahwa yang tidak teramati mungkin masih nyata, hanya tersembunyi dari pandangan. Kerangka kerja foton gelap mengangkat gagasan ini ke permukaan. Dalam gambaran ini, ada dua keadaan foton kunci, yaitu foton terang dapat berinteraksi dengan detektor. Sementara foton gelap tetap tidak terakses, kecuali ada sesuatu yang mengubahnya dengan lingkungan. Inilah bagian yang mengejutkan. Pola interferensi yang kita kaitkan dengan gelombang bukan disebabkan oleh gelombang yang menyebar di ruang, tetapi oleh belitan kuantum antara dua mode foton ini. Foton terang menciptakan garis terang gelap yang teramati di detektor. Sementara foton gelap berada di wilayah yang dulu kita anggap kosong, yang disebut zona interferensi destruktif. Tapi, wilayah kosong itu mungkin menyembunyikan sesuatu. Menurut para peneliti, keadaan gelap bisa bertahan di tempat yang menurut fisika klasik cahaya saling meniadakan. Daerah ini bukan kekosongan, melainkan dipenuhi potensi, hanya saja tidak terakses melalui cara biasa. Ini membalikkan proses pengukuran. Dalam pandangan konvensional, mendeteksi celah mana yang dilalui foton, meruntuhkan fungsi gelombang dan menghapus interferensi. Sementara dalam model baru ini, bukan gelombang yang dihancurkan, melainkan peralihan antara keadaan foton yang terdeteksi dan tidak terdeteksi. Dalam interpretasi baru, kita tidak mengubah sejarah foton, tetapi menentukan apakah ia menjadi partisipan terang atau gelap dalam hasilnya. Perspektif ini menunjukkan bahwa mekanika kuantum bukan hanya tentang apa yang ada, tetapi bagaimana interaksi kita mendefinisikan keberadaan. Kerangka kerja ini tidak hanya menafsirkan ulang eksperimen, tetapi memperluas pemahaman kita tentang perilaku kuantum. Jika akurat, ia bisa mengubah cara kita membangun detektor, menafsirkan data, dan menggunakan cahaya sebagai alat kuantum, dan beberapa implikasi menarik, seperti teknologi deteksi baru. Jika mode foton gelap ada di wilayah yang dulu dianggap kosong, kita mungkin melewatkan sinyal dalam sistem kuantum yang ada. Detektor masa depan bisa dirancang untuk memanipulasi transisi antara keadaan terang dan gelap. Lalu, komunikasi dan komputasi kuantum lebih aman. Keadaan gelap bisa menyediakan saluran informasi tambahan yang kebal terhadap decoherence atau penyadapan. Lalu keterkaitan dengan eksperimen lain seperti quantum eraser. Pola interferensi selalu ada, tetapi terlihat atau tidak tergantung pengamatan. Dan pengukuran lemah. Informasi bisa diekstrak tanpa mengganggu sistem sepenuhnya. Eksperimen celah ganda, yang selama 200 tahun dianggap sebagai bukti tak terbantahkan bahwa cahaya adalah gelombang, kini dipertanyakan dengan gagasan radikal. Bagaimana jika interferensi sebenarnya murni efek partikel? Teori foton gelap mengusulkan bahwa yang pertama, gelombang mungkin tidak pernah ada. Pola interferensi yang kita lihat bisa jadi bukan hasil cahaya sebagai gelombang, melainkan interaksi statistik antara foton terang yang terdeteksi dan foton gelap yang tersembunyi. Ini seperti menemukan bahwa bayangan di dinding bukan dari boneka tangan, tapi dari dua aktor tak terlihat yang saling memengaruhi. Yang kedua, realitas tergantung pada apa yang bisa kita ukur. Zona gelap dalam interferensi mungkin tidak benar-benar kosong, ia penuh dengan foton tak terdeteksi yang memainkan peran kunci. Artinya, ketiadaan deteksi bukan ketiadaan eksistensi, melainkan batas kemampuan kita berinteraksi dengan realitas. Yang ketiga, fisika kuantum lebih aneh dari yang kita kira. Jika teori ini benar, konsep seperti superposisi dan kolaps fungsi gelombang perlu ditinjau ulang. Bukan partikel yang berada di dua tempat sekaligus, melainkan terjerat dalam keadaan terang-gelap yang tak terpisahkan. Teori-teori ini mengingatkan kita bahwa sains selalu tentang kerendahan hati. Apa yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak hari ini
Mungkin besok terbukti hanya sebagian dari cerita yang jauh lebih besar. Mungkin saja, selama ini kita hanya melihat bayangan dari pertunjukan kuantum yang sebenarnya. Terima kasih telah bergabung dalam eksplorasi mendalam tentang teori foton gelap, sebuah penafsiran ulang yang berani tentang cahaya dan pengukuran, yang bisa mengubah semua yang kita ketahui tentang dunia kuantum. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga pikiran tetap tajam, rasa ingin tahu tetap aktif, dan foton Anda, terang atau gelap, tetap misterius. Sampai bertemu lagi.